keaktifan dari kepala daerah. Kalau kepala daerahnya diam, menerima empati, tentunya ya daerah akan sulit untuk bisa mengejar pembangunan seperti halnya daerah-daerah yang lain. Jangan dilepas dalam break. Itu yang jalan baru. Ya, jadi jalan provinsi. Beban yang kami hadapi yaitu ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara itu ada 126 km, hampir 15% jalan nasional yang ada di Provinsi Bengkulu itu ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Ruas jalan provinsi di Kabupaten Bengkulu Utara itu sepanjang 572 km lebih. Hampir 40% total jalan provinsi itu ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Dan ini tentunya Bapak-bapak anggota DPR dari provinsi tentunya amat paham dengan beban Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian ruas jalan kewenangan Kabupaten Bengkulu Utara sendiri itu sebanyak 595,7 km. Sementara pembangunan infrastruktur jalan sangat tergantung pada dana alokasi khusus yaitu DAPISIK dengan sebaran yang amat sangat minimalis itu. Itulah menjadi kendala kita dalam pembangunan. Tetapi dalam hal ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang juga telah memberikan kontribusi membangun jalan kabupaten melalui APBN, yaitu di link jalan Giri Mulia Tahun dan link jalan Air Muring sampai ke Pasar Kemis nantinya. Kalau dilihat dari kontribusinya Bapak Ibu anggota Komisi 5, devisa negara yang dihasilkan dari Kabupaten Bengkulu Utara juga cukup signifikan karena Kabupaten Bengkulu Utara adalah penghasil batu bara yang rata-rata hampir mencapai 238 juta ton. Produksi batu bara Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 tahun terakhir sebanyak 11,9 juta ton. Dalam 5 tahun terakhir menyumbangkan devisa 833,5 juta US kalau kita kalibrasikan dengan harga kekinian. Artinya apa yang kami minta ke pemerintah pusat, kami juga memberikan kontribusi terkait dengan devisa negara. Kemudian kami mempunyai 7 pabrik CPO yang juga memberikan kontribusi kepada negara terkait dengan pajak biaya keluar CPU yang diperoleh oleh pemerintah pusat. Tetapi ironisnya, kami tidak pernah mendapatkan royalti dari pajak CPU tersebut. Sehingga beban kerusakan jalan akibat mobilisasi TBS itu mempersulit celah fiskal Kabupaten Bengkulu Utara akibat kerusakan. Bagaimana proses dan ya sudah program-program atau proyek-proyek yang sudah dijalankan oleh kementerian ini. Di samping itu juga tentunya dengan hadir langsung ke daerah kami bisa menerima masukan, mendengarkan aspirasi dari daerah. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan juga di sini bahwasanya tidak semua daerah mempunyai wakil yang ada di Komisi 5. Seperti halnya di Bengkulu Utara ini atau Bengkulu pada umumnya. Sehingga biasanya
untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat Bengkulu ini menjadi cukup berat. Maka dari itu perlu kreativitas, juga perlu keaktifan dari kepala daerah. Kalau kepala daerahnya diam, nerima empati, tentunya ya daerah akan sulit untuk bisa mengejar pembangunan seperti halnya daerah-daerah yang lainnya. Ini saya beberapa waktu yang lalu beliau Pak Bupati hadir di Jakarta, Pak Direktur, dilalah untuk ketemu saya, ketemu sama Sri Rahayu. Kita selalu rutin mengadakan kunjungan spesifik maupun kunjungan kerja komisi dalam rangka reses untuk mengunjungi daerah-daerah langsung bagaimana kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah dengan anggaran APBN. Karena tugas fungsi anggota DPR RI ya, selain fungsi legislasi, kami juga mempunyai fungsi budgeting dan fungsi controlling. Nah, tugas fungsi budgeting dan controlling ya hari ini yang kita lakukan dari siang tadi hingga malam ini. Karena memang tadi jalan yang statusnya masih non status tadi rusak berat, ya kan, kasihan juga masyarakat. Kemudian belum lagi tadi jalan yang terkena abrasi, ya, dan juga tadi untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk sesegera mungkin bisa menyelesaikan program kota terpadu dan mandiri. Terbelakangi oleh kondisi kekuatan fiskal daerah yang amat sangat terbatas, sementara beban kerja kita dengan rentang kendali yang begitu luas, ya. Kemudian juga keluhan-keluhan masyarakat atas pengalihan jalan yang tadinya jalan nasional menjadi jalan non status, ini melatar belakangi kunjungan spesifik. Dan kami mengucapkan terima kasih atas diresponnya menjadi program kunjungan Komisi 5 DPR RI ke Kabupaten Bengkulu Utara dengan penuh harapan. Karena kita sadar bahwa 2021, 2020, dan sebagian juga 2022, kekuatan fiskal negara dalam kondisi COVID juga masih amat sangat terbatas. Tetapi paling tidak kita berharap di APBNP maupun tahun 2023 bisa menjadi program prioritas yang Bengkulu Utara bisa dijembatani Komisi 5 DPR RI dalam tindak lanjut menyelesaikan masalah infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Utara.